Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Apa kabarnya? Semoga selalu berada dalam kesehatan ya. Di pagi ini kita kembali lagi belajar fikih secara daring. Dan seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dulu pelajaran fikih kita di kesempatan ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, di kesempatan kita kali ini kita akan mempelajari materi tentang cara menyembelih binatang. Setelah sebelumnya kita mempelajari tentang hewan yang halal dan haram dikonsumsi, makanan dan minuman yang halal dan haram dikonsumsi. Hari ini kita akan mempelajari cara menyembelih binatang. Diharapkan setelah Ananda semua mempelajari materi ini, Ananda mampu memahami bagaimana cara menyembelih binatang yang baik dan benar dan mampu mempraktekannya ketika menyembelih binatang. Cara menyembelih binatang. Dalam Islam, menyembelih binatang itu sangat dianjurkan untuk dilakukan dengan baik dan lemah lembut sebisa mungkin sebelum dan pada saat menyembelih, tidak menyakiti binatang. Jadi ketika kita menyembelih binatang itu tidak hanya sekedar membunuh atau mematikan binatang saja, tapi juga harus ada perlakuan baik saat kita menyembelih binatang. Jangan sampai ketika kita menyembelih itu justru malah menyiksa atau menyakiti hewan yang kita sembelih. Nah, itu tidak dianjurkan oleh agama Islam. Kita harus memperlakukan hewan yang akan kita sembelih itu dengan baik, dengan lembut, tidak boleh menyiksa dan tidak boleh menyakiti. Makanya nanti ada adab-adab atau etika ketika kita menyembelih binatang. Nah, dalam hal menyembelih binatang juga, jadi nanti ada syaratnya ya, ada syarat dan rukun, ada syarat hewan yang akan disembelih, syarat orang yang menyembelih, syarat alat yang akan digunakan untuk menyembelih, bahkan ada sunnah-sunnah yang harus diperhatikan ketika kita akan menyembelih binatang. Ini tujuannya adalah agar kita memperlakukan binatang yang akan kita sembelih itu dengan baik sesuai dengan ajaran Islam. Rukun menyembelih binatang. Rukun menyembelih binatang yang pertama adalah orang yang menyembelihnya atau penyembelih. Yang kedua adalah hewan yang akan disembelih. Yang ketiga adalah alat yang digunakan untuk menyembelih. Nah, ini ada 3 yang harus ada saat kita akan menyembelih binatang: orangnya, hewannya, dan alatnya. Selanjutnya ada syarat orang yang menyembelih. Syarat yang menyembelih pertama adalah harus orang yang beragama Islam atau ahli kitab. Ahli kitab itu berarti Yahudi dan Nasrani, itu mereka masih boleh ya menyembelih binatang karena mereka ahli kitab. Ahli kitab itu mereka punya kitab ya, kitab sandaran agama mereka gitu. Berbeda dengan orang kafir yang bukan ahli kitab, misalkan kafir Majusi ya, orang yang menyembah matahari, orang yang tidak beragama, ateis, itu mereka haram menyembelihnya, nggak boleh kita memakan hewan dari sembelihan orang kafir yang bukan ahli kitab. Kalau orang ahli kitab itu boleh ya, tapi yang lebih bagusnya lagi adalah sembelihan orang Islam. Yang kedua harus berakal sehat, tidak boleh sedang kondisi mabuk atau gila. Nggak boleh orang yang sedang gila ya atau orang yang sedang mabuk menyembelih binatang. Yang ketiga harus mumayyiz. Mumayyiz itu adalah orang yang sudah mampu membedakan antara hak dan batil, mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk ya. Lebih utama lagi adalah orang yang mumayyiz dan juga orang yang sudah balik dan berakal atau mukallaf. Nah, ini syarat orang yang menyembelih. Selanjutnya ada syarat binatang yang akan disembelih. Di sini yang pertama, binatang yang akan disembelih adalah binatang yang halal untuk dimakan. Jadi nggak boleh kita menyembelih hewan yang haram dimakan. Misalkan menyembelih kucing ya, menyembelih
ular misalkan, menyembelih singa ya, atau misalkan menyembelih serigala ya, itu nggak boleh. Menyembelih burung elang misalkan, itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu haram untuk dimakan. Percuma disembelih juga nggak, tetap tidak akan menjadikan halal dimakan ya, seperti itu. Jadi hewan yang akan disembelih itu harus binatang jelas halalnya, seperti misalkan kambing, sapi, domba dan sebagainya. Yang kedua, binatangnya tersebut harus dalam keadaan hidup dan sehat ya, bukan bangkai ya. Jadi nggak boleh bangkai atau yang sudah mati disembelih. Kita misalkan punya sapi, punya domba yang sudah mati, itu nggak boleh, percuma disembelih juga tetap haram hukumnya. Dan yang ketiga, tidak boleh dalam keadaan sekarat ya. Kalau misalkan kita punya hewan, ada ayam misalkan nih, ayam kita punya ayam kita misalkan tertabrak motor ya, sehingga ayamnya itu sekarat mau mati, itu nggak boleh disembelih ya, nggak boleh disembelih karena bisa jadi tetap haram walaupun disembelih. Jadi jangan dulu disembelih sebelum kita meyakini hewan yang tertabrak tersebut, sekarat tersebut masih hidup, masih akan hidup yang lama gitu ya. Kalau misalkan dia sudah kejang-kejang sekarat, itu percuma disembelih juga, itu haram hukumnya ya. Jadi hewan yang sedang sekarat jangan disembelih, biarkan dia sampai hidup normal ya, hidup normal lagi. Kalau dia sudah mati ya berarti ya udah nggak bisa dimakan, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada syarat alat yang akan digunakan untuk menyembelih. Jadi alat yang akan digunakan untuk menyembelih itu ada syarat-syaratnya yang harus kita perhatikan. Yang pertama, alatnya harus tajam, tidak boleh tumpul. Kenapa? Karena tadi ketika kita menyembelih itu tidak boleh menyakiti hewan, menyiksa hewan. Kalau kita menggunakan alatan yang tumpul, itu nantinya akan menyiksa hewan, akan menyakiti, akan lama proses matinya ya, sehingga nantinya akan terkesan menyiksa hewan. Harus setajam mungkin ya. Jadi usahakan alat ataupun golok, pisau yang akan kita gunakan untuk menyembelih diasah terlebih dahulu sehingga benar-benar tajam. Yang kedua, bisa terbuat dari besi, baja, batu ataupun bisa juga dari bambu ya. Ketika kita akan menyembelih, yang penting tajam dan dapat digunakan untuk menyembelih, memotong leher ya. Tidak boleh ketika menyembelih itu dengan menggunakan kuku, tulang ataupun gigi yang nggak bisa itu digunakan untuk menyembelih. Nah, selanjutnya yang harus terputus saat penyembelihan. Ketika kita menyembelih hewan, di sini ada dua yang harus putus. Pertama adalah hulkum. Hulkum itu berarti jalan napas hewan ya. Urat atau jalan napas hewan ketika menyembelih itu harus terputus. Yang kedua ada mar'i. Mar'i itu adalah jalan makan, jalan makanan hewan. Jadi ada jalan makanan dan ada jalan napas. Itu ketika menyembelih dua-duanya terpotong. Kalau misalkan hanya terpotong salah satunya aja, atau hulkumnya aja atau mar'inya saja ya, itu jadi haram. Itu nggak boleh kita makan ya. Kalau misalkan yang terputusnya hanya salah satu. Jadi dua ini harus putus saat disembelih, jalan napasnya dan jalan makanannya. Ini dua ini harus terputus atau kita menyembelih harus seperti ini. Ini kalau hewannya makdur. Makdur itu dapat disembelih dan dapat dikendalikan. Kalau misalkan hewannya tidak makdur, artinya misalkan hewannya itu hewan buruan ya. Misalkan kita mau menyembelih burung yang ada di pohon. Kalau kita menyembelih langsung kan susah ya, harus ditangkap dulu. Itu boleh kita menyembelihnya dengan menembakkan senjata kita kepada hewan tersebut. Dan boleh mengenai apanya aja, tidak harus lehernya, boleh kepalanya, lehernya, badannya. Yang penting dengan sekali tembak itu ya, si burungnya itu langsung mati dengan diawali bismillah dan diniatkan menyembelih. Nah itu. Atau misalkan kita nih memburu hewan dengan anjing peliharaan ya, itu boleh menyembelih ya dengan hewan peliharaan kita. Jadi ketika hewan peliharaan anjing buruan kita lepaskan, kita niatkan bismillah dan niatkan menyembelih, maka ketika anjing tersebut menggigit, menerkam hewan buruannya, misalkan rusak ya,
dan langsung mati rusanya oleh anjing tersebut, itu boleh dimakan ya. Karena tadi kita awalnya udah meniatkan menyembelih ya. Itu. Jadi boleh apanya aja ya, yang jelas kita awalnya niatkan bismillah dan niatkan untuk menyembelih. Kalau misalkan menyembelih secara normal itu tidak bisa kita lakukan seperti itu. Selanjutnya ada sunnah-sunnah dalam menyembelih hewan. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan saat menyembelih hewan. Dan di sini ada beberapa hal. Yang pertama, harus membaringkan hewan terlebih dahulu dengan posisi rusuk kirinya berada di bawah. Ya, rusuk kiri berada di bawah berarti kepalanya berada di sebelah kiri kita dan ekornya atau pantatnya berada di sebelah kanan kita. Seperti itu. Dan posisi kitanya menghadap kiblat, termasuk hewannya juga diharapkan di arah kiblat. Ya, seperti itu. Membaringkan hewan rusuk sebelah kiri ya. Jadi kita lebih mudah menyembelihnya. Jadi nanti si tangan kiri memegang tanduk ataupun kepala hewan kita dan tangan kanan kita memegang golok ataupun pisau yang akan kita gunakan untuk menyembelih. Lalu menghadap kiblat ya. Hewan dihadapkan kiblat itu berarti maksudnya badannya mengarah ke kiblat. Selanjutnya membaca basmalah disusul dengan salawat Nabi dan bacaan takbir. Jadi ketika kita mau menyembelih awali dengan bismillah. Bismillah, Allahu Akbar. Atau bisa juga dengan salawat dulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, bismillahi Allahu Akbar. Gitu. Mempercepat proses penyembelihan sehingga hewan tersebut mati dengan cepat. Jadi ketika kita menyembelih secepat mungkin, seret langsung terputus dua urat tadi ya. Urat makanan dan urat nafas. Jadi jangan misalkan di sedikit-sedikit digesek-gesek lama menyembelihnya, itu nggak boleh, itu menyiksa ya. Jadi satu kali seret pisau kita digesekkan, satu kali gesek itu hewan sudah langsung mati, terputus dua uratnya sekaligus ya. Sebelum disembelih perlakuan hewan tersebut dengan baik, tidak kasar. Jadi ketika misalkan kita akan menyembelih sapi, robohkan sapi dengan lembut, tidak boleh dipaksa ya, tidak boleh ditarik-tarik dengan keras ya, lembut dan lembut, diusap-usap gitu kan, dielus-elus agar sapi atau hewan yang akan kita sembelih itu tidak stres ya. Sebab kalau sudah stres nantinya bisa berpengaruh juga nanti terhadap kondisi dagingnya, mungkin seperti itu ya. Nah, ini hal-hal yang harus kita perhatikan dalam menyembelih, dan ini semuanya hukumnya sunnah ya. Tapi tetap sebaiknya kita jalankan ya ketika kita menyembelih binatang. Ya, mungkin itu yang dapat kita pelajari di kesempatan kali ini tentang menyembelih binatang. Selanjutnya Bapak ngasih tugas. Pertama, tuliskan 3 rukun dalam menyembelih hewan. Yang kedua, tuliskan 3 syarat hewan yang akan disembelih. Ketiga, sebutkan 3 syarat alat yang akan digunakan untuk menyembelih. 4, sebutkan 2 bagian yang harus terputus saat menyembelih. Yang kelima, tuliskan 4 kesunahan dalam menyembelih. Silakan ditulis di buku tugas fikih, kumpulkan minggu depan. Itu mungkin dapat kita pelajari di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan disampaikan dapat manfaatnya. Tetap semangat dalam belajar ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan dan kemudahan. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Terima kasih juga atas perhatian ayah bunda semuanya yang selalu setia mendampingi anandanya dalam belajar. Mudah-mudahan aktivitas kita selalu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.